Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, kawan-kawan, guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam jumpa Manginang, masih di suasana Paskah ya. Selamat Paskah Bapak Ibu, Saudara-saudara. Mari tetap memuji-muji Tuhan dan mensyukuri pengorbanan kasih setia Tuhan Yesus dan juga kasih setia Allah Bapa. Tetaplah semangat Bapak Ibu, Saudara-saudara. Tetap berikan pelayanan yang terbaik, rajin sermon ya, sesibuk apapun, dan jangan lupa doakan anak-anak sekolah minggumu. Mari kita sermon untuk Minggu Quasimodo-Geniti 12 April 1 Petrus 2 ayat 2 sampai ayat 3. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Demikian firman Tuhan, Manginang hanya 2 ayat. Namun, walaupun 2 ayat, teks ini sangat-sangat luar biasa untuk kita khotbahkan, untuk kita ajarkan kepada anak sekolah minggu kita. Kita boleh bertanya untuk membuka wawasan berpikir anak-anak sekolah minggu kita. Kita tanyakan, apakah ada dari antara mereka yang punya adik bayi, ya paling tidak masih punya adik umur 1 tahun, umur 0 sampai 1 tahun, ya. Dan jika ada, apakah adiknya itu selalu diberikan minum susu dan lain sebagainya. Ya, kita boleh tanyakan supaya anak sekolah minggu kita langsung, ya, pikiran mereka langsung bisa sedikit memahami apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan untuk mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, jadilah seperti bayi yang baru lahir. Kita boleh menjelaskan bayi yang baru lahir itu seperti apa. Ya, tentunya bayi yang baru lahir itu masih ya murni, tanda kutip ya. Murni dalam artian masih butuh sangat perawatan. Ya. Dijaga dan terlebih butuh ASI, air susu ibu, ataupun paling tidak bebelak kah atau pediasur kah dan lain sebagainya, atau denko kah, kan begitu. Kalau kami dulu ya aku dan kau, denko, kan begitu Bapak Saudara-saudara. Nah, kita jelaskan bayi yang baru lahir itu yang paling dibutuhkan adalah air susu. Ya. Formula kah atau air susu ibu, ya. Yang jelas bayi yang baru lahir sangat membutuhkan susu. Nah, penulis kitab Petrus membuat pengandaian dari anak bayi. Nah, bayi yang baru lahir butuh susu untuk pertumbuhannya. Kan begitu, ya. Bayi butuh air susu untuk pertumbuhannya. Nah, demikian halnya dengan kita, anak-anak sekolah minggu kita. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, anak-anak sekolah minggu kita yang percaya beriman kepada Tuhan Yesus, butuh air susu, namun di sini bukan air susu yang diminumnya itu setiap hari mungkin ya. Tetapi air susu yang dimaksud di sini, yang kita butuhkan sangat itu adalah firman Tuhan. Ya, mengenangnya firman Tuhan. Itulah air susu yang sangat-sangat kita perlukan untuk pertumbuhan iman percaya kita. Ya, mengenangnya kita butuh air susu. Dalam hal ini jelas dikatakan yang murni dan yang rohani. Maka air susu yang dimaksud oleh penulis kitab Petrus adalah firman Tuhan untuk pertumbuhan rohani
untuk pertumbuhan iman kita. Nah, lalu bagaimana dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu kita agar iman mereka bertumbuh? Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, cara terbaik susu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, pertumbuhan iman kita adalah membaca firman Tuhan. Nah, Manginang, ini kita tahun 2026 ini tahun pengajaran iman di tengah-tengah keluarga. Nah, maka mari kita ajak anak-anak sekolah minggu kita, ya, anak-anak sekolah minggu kita untuk rajin membaca Alkitab di rumah mereka masing-masing. Nah, Manginang, ini juga perlu kita perhatikan. Jangan-jangan anak sekolah minggu yang kita layani, mereka membaca Alkitab hanya pada saat di gereja. Lalu di rumah bagaimana? Nah, mari kita buat himbauan di grup WA orang tua guru sekolah minggu atau di grup W kita. Ya, Manginang, kita himbau supaya orang tua menuntun anak-anak mereka untuk membaca Alkitab di rumah sekali dalam 1 minggu atau 2 kali dalam 1 minggu. Ya, Manginang ya. Nah, membaca Alkitab ya bisa dari Kejadian 1, ya. 1 pasal 1 hari. Dibaca 1 pasal 1 hari. Ya, Manginang ya. Cara terbaik bagi kita agar iman kita bertumbuh, agar anak-anak kita itu bertumbuh imannya dan bertumbuh dalam iman kepada Tuhan dengan senantiasa membaca kitab suci di rumah mereka masing-masing. Sebagaimana yang dikatakan oleh penulis kitab Petrus, jadilah seperti bayi yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, yaitu firman Tuhan. Manginang, demikian yang boleh kami sampaikan untuk kita ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu kita. Kembangkanlah di gereja kita masing-masing dan jangan lupa tetaplah bercermin kepada firman Tuhan agar engkau dimampukan untuk mengkhotbahkan, mengajarkan firman Tuhan itu. Manginang ya, kita juga guru sekolah minggu rajinlah membaca Alkitab. Salam Sudadesis, God bless you, non-stop.